Halo, perkenalkan nama saya Hendra Noviandri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dari UPBJJ Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas 3 ini kurang lebih sama dengan tugas 2 kemarin, yaitu membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang menggunakan Vue.js sebagai framework, dan data tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data, dan telah dilampirkan bersama dari tugas 3 ini. Pembedanya adalah di tugas 3 ini kita akan merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Kurang lebih untuk struktur project di tugas 3 ini seperti ini. Ada index HTML, ada folder asset yang berisi style CSS dan logo untuk Universitas Terbuka sendiri. Ada folder data yang berisi data bahan ajar, ada JS, kurang lebih seperti ini filenya. Kita lanjut masuk ke halaman codingnya. Di halaman Visual Studio Code, struktur projectnya kurang lebih saya buat seperti ya di tugas. Ada index HTML, ada folder asset yang berisi subfolder CSS yang berisikan file style.css, ada subfolder img yang berisikan logo UT. Selanjutnya di folder data ada data bahan ajar JSON yang dilampirkan bersamaan tugas 3 ini. Selanjutnya ada folder JS. Di folder JS ada subfolder komponen yang berisikan app modal, DO tracking, order form, status batch, stock table. Selanjutnya ada subfolder service yang berisikan API.js, dan di dalam folder JS ini juga ada app.js. Di index HTML kurang lebih coding yang saya gunakan seperti ini. Dan kita langsung masuk ke halaman websitenya. Kurang lebih tampilan di halaman stok bahan ajar kurang lebih seperti ini. Di dalam petunjuk tugas 3 ini dijelaskan bahwa di dalam halaman stok menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah yang menggunakan tabel list, yang menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom dan data field. Antara lain menampilkan kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, dan status. Kita langsung masuk ke halaman stok bahan ajar. Di sini terdapat kode mata kuliah, ada judul mata kuliah, kolom kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok bahan ajar, stok safety bahan ajar, status, dan aksi. Lanjut, di petunjuk tugas 3 ini juga dijelaskan bahwa di dalam halaman stok bahan ajar terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di halaman bahan ajar yang saya buat ini juga ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini ada fitur edit dan hapus. Edit, kalau kita tekan tombol kita bisa mengedit dari stok bahan ajar. Seperti kita bisa menurunkan harganya, seperti dasar-dasar sosiologi ini kita turunkan harganya menjadi 60.000. Kita simpan, harganya langsung berubah menjadi 60.000. Atau kita juga bisa menghapus. Lanjut,
terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, di mana terdapat filter untuk stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Di halaman ini juga ada filter untuk berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, dan harga. Urutkan berdasarkan harga, stok, dan judul. Lanjut. Ini sudah kita jelaskan tadi. Terdapat filter untuk di-set ulang, reset. Di sini juga ada fitur resetnya. Kita lanjut di halaman stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk menampilkan status dari stok bahan ajar. Yang pertama, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok melebihi dari safety stock. Yang kedua, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stock. Yang ketiga, status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Kita langsung masuk ke halaman stok bahan ajar. Seperti yang telah dijelaskan di pedoman tugas 3, di mata kuliah biologi umum, di mana stoknya ada 12 dan stok untuk safety-nya ada 10, berarti statusnya aman karena stok yang ada melebihi dari stok safety yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengantar akuntansi, untuk stok safety-nya ada 15, sedangkan stok yang ada di yang real yang ada 10 buah. Maka statusnya akan menipis dengan warna kuning atau oranye. Kita lanjut. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Di halaman ini terdapat fitur untuk tambah bahan ajar. Kita klik. Di sini kita coba memasukkan data bahan ajar baru, di mana kita akan memasukkan MISP 4002. Kita masukkan judulnya bisnis, kategorinya kita buat di MK pilihan, untuk daerahnya kita masukkan Surabaya, kasih rak kita buat di 3R, harganya kita buat di harga 55.000. Untuk stoknya sendiri kita buat di 12. Untuk stok safety kita tentukan di 8. Catatannya kita buat ini edisi 2, dan muncul untuk mata kuliah baru seperti ini. Kita lanjut di fitur selanjutnya. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik atau icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up untuk konfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Seperti yang kita contohkan tadi, di sini ada fitur untuk menghapus data bahan ajar. Tekan hapus, maka muncul pop-up konfirmasi yang mengkonfirmasi apakah ini benar-benar mau dihapus atau tidak. Kita tekan iya saja dan mata kuliah tadi sudah
terhapus dari daftar stok bahan ajar. Di halaman tracking delivery order menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas sebelumnya. Tetapi di sini kita menggunakan framework Vue.js, di mana menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Kedua adalah pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Ketiga, terdapat fitur pengguna melakukan clear atau reset pencarian dengan menekan tombol keyboard escape. Kita langsung aja masuk ke halaman tracking DO. Seperti ini tampilan halaman tracking DO. Di sini kita bisa memasukkan pencarian berdasarkan nomor DO atau nomor NIM. Kita coba melakukan pencarian. Kita langsung mendapatkan hasilnya di sini. Kalau kita melakukan set, bisa menekan tombol escape. Lanjut, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut data file yang perlu diisi, seperti nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Kita masuk ke halaman input DO baru. Di sini terdapat kita bisa memasukkan membuat delivery order baru. Di sini terdapat nomor DO, lanjut kita ke fitur selanjutnya, yaitu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Berikut data file yang perlu diisi. Di mana data yang perlu diisi adalah nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Kita langsung masuk ke input delivery order baru. Di sini terdapat nomor DO yang otomatis, kolom untuk NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal, dan harga. Selanjutnya, buatlah juga validasi input yang sederhana saat melakukan data delivery order baru. Kita coba memasukkan nomor DO yang baru. Saya menggunakan nama saya sendiri. Ekspedisinya saya ambil yang reguler, paket bahan ajar, IPA dasar. Tanggal kirimnya saya gunakan tanggal sekarang, dan harganya otomatis muncul di sini. Kemudian kita tekan simpan DO. Di sini ada pop-up yang menyatakan bahwa DO 2025/002 berhasil disimpan. Kita kembali ke tracking DO. Di sini terdapat nomor DO yang baru atas nama saya sendiri, di mana ekspedisinya reguler, tanggal kirimnya 30 November 2025, paketnya paket UT 002, harganya 140.000. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman, data yang berdasarkan local time, dan data kedatangan berdasarkan input pengguna. Demikian penjelasan dari tugas 3 ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.